Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel FMG Baharudin. Kali ini kita akan ngomongin soal saham ya. Kemarin saya janji bagi pemula-pemula yang mau beli saham, yaitu kita beri judul cara membeli saham bagi pemula. Sebelumnya saya salam dulu teman-teman yang ada di pekerja migran yang ada di Arab Saudi, Emirat, Qatar, Dubai, Kuwait, Oman, dan Hong Kong, Korea. Salam pekerja migran. Semoga Anda di sana sukses dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pekerja migran. Dalam video sebelumnya saya terangkan apa keuntungan menabung di pasar saham. Kali ini kita akan berbicara bagaimana cara-cara membeli saham di pasar saham atau Bursa Efek Indonesia. Sebelum kita memulai, mungkin ada baiknya Anda yang belum berpartisipasi agar tetap eksis ini channel, coba di subscribe, di like, di komen, atau yang bagi yang sudah silakan bagi kepada teman-temannya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Mungkin bagi yang udah ngerti apa itu saham, bagaimana keuntungan yang akan diperoleh, sudah nggak sabar lagi ya untuk beli saham. Udah kepengen cepet-cepet beli, cepet-cepet ingin partisipasi, tapi sabar dulu. Perlu pengetahuan mengenai cara-cara bertransaksi untuk membeli saham. Jadi kalau kita mau beli saham, apa-apa persiapan Anda? Pertama, yang perlu diketahui adalah bahwa saham itu tidak dijual oleh perusahaan yang berinvestasi di saham. Misalnya kita pengen saham, beli saham di Bursa Efek, kita datang ke sana, itu pasti Anda ditolak. Karena dalam berpartisipasi di dunia saham itu sekarang sudah diatur, setiap perusahaan mewakilkan kepada sekuritas, dan ini hanya dilakukan dengan cara online. Anda tidak bisa datang langsung, Anda pokoknya semua tidak ada istilah tatap muka, semua dilakukan secara online. Nah, apa-apa saja syarat-syarat ingin berpartisipasi di saham? Pertama, kita harus buka dulu akun di salah satu bank. Bukan akun yang untuk nabung ya, ini akun khusus untuk investasi di saham. Jadi bukan akun yang Anda ngisi uang terus Anda tarik pakai ATM, bukan itu. Jadi akun ini khusus untuk beli saham, dan ini harus kita deposit uang sebesar harga-harga tertentu, misalnya 1 juta atau sampai 3 juta rupiah. Nanti dari situ Anda beli saham, deposit Anda terpotong. Jika Anda misalnya belanja saham 100 atau 1 juta, nanti uang yang ada 3 juta langsung otomatis terpotong di deposit Anda. Jadi istilahnya Anda punya akun khusus untuk saham, dan Anda akan menunjuk salah satu perusahaan sekuritas, karena setiap perusahaan yang ada yang lantai di Bursa Efek itu mewakilkan sahamnya untuk bertransaksi melalui perusahaan sekuritas. Nah, hanya dengan perusahaan sekuritas kita bisa beli saham. Terus apalagi ya? Nah, perlu Anda ketahui bahwa setiap Anda berinvestasi di salah satu perusahaan yang melantai di Bursa Efek, Anda berarti sudah menjadi pemilik
pemilik dari perusahaan tersebut, walaupun porsinya berbeda-beda ya. Sedikit kecil apapun Anda berinvestasi di pasar saham, berarti Anda mempunyai kepemilikan. Dan nanti kalau mereka untung, mereka bagi-bagi keuntungan atau dividen, Anda dapat sebesar saham yang Anda punyai. Misalnya dari saham itu keuntungan dibagi 3% per lembar, nanti Anda akan dapat dengan kelipatan-kelipatan saham yang Anda miliki. Jadi setelah Anda mempunyai akun di bank untuk perusahaan untuk membeli saham, Anda akan dibimbing bagaimana cara-cara bertransaksi. Misalnya Anda mau jual atau mau beli saham, itu hanya lewat telepon pintar, smartphone atau laptop atau komputer. Nggak perlu datang ke perusahaannya, jadi sangat gampang ya. Gampang saya di sini yang saya maksud adalah bagi kamu yang sudah belajar cara-cara bertransaksi di pasar saham itu gampang. Bagi yang belum, mungkin nanti kita adakan pembimbingan ya, bimbingan untuk mereka yang belum ngerti cara-cara beli saham, cara-cara jualnya atau bertransaksi beli saham, karena semua proses itu atau transaksi itu dilakukan secara online. Mungkin iya, satu lagi ya, kalau membeli saham itu nggak boleh per lembar, karena saham tidak dijual per lembar. Saham dijual berkelipatan lot ya, satu lot itu 100 lembar. Anda nggak bisa beli setengah lot, Anda nggak bisa beli 10 lembar gitu. Anda harus beli 1 lembar atau kelipatan-kelipatannya, 2 lot, 3 lot, 4 lot, tergantung kemampuan kita beli sahamnya. Kemudian transaksi tadi saya bilang sudah tidak ada tatap muka dalam bertransaksi di dunia saham. Saya pikir agar tidak ruwet ya, nanti khusus untuk yang ada di Jeddah, Riyadh, mungkin kita akan kirim orang-orang untuk melatih bagi mereka yang ingin benar-benar menabung di saham. Ini semata-mata hanya untuk berbagi informasi. Saya di sini channel ini tidak mengambil keuntungan dari Anda bertransaksi dunia saham. Terserah Anda apakah nanti Anda memilih sekuritas, karena perusahaan sekuritas itu banyak ya. Saya tidak menunjuk satu perusahaan sekuritas, itu terserah pilihan Anda. Tapi nanti saya akan bimbing Anda perusahaan apa yang bagus. Misalnya beberapa perusahaan sekuritas itu ada 10 perusahaan sekuritas. Atau jika Anda ingin memiliki saham apa yang bagus untuk dibeli, bagaimana caranya, nanti di video selanjutnya akan saya terangkan. Karena saham itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk faktor politik atau bencana. Kayak kemarin ada COVID ya, saham itu jatuh. Kemudian COVID udah mulai diatasin, saham naik kembali. Misalnya tadi pagi Presiden kita Pak Joko Widodo divaksin. Setelah divaksin diberitakan di luar negeri bahwa presiden kita sudah divaksin. Akhirnya investor asing banyak yang beli saham di Indonesia. Atau kayak seperti Raja Saudi ketika divaksin dipamerin di media. Kemudian begitu juga presiden-presiden lain, Turki. Kenapa mereka memamerkan ini? Semata-mata untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa stabil, politik stabil, kesehatan, bencana stabil, tidak ada gangguan. Insya Allah pada ke depan dunia usaha akan meningkat. Nah, apabila transaksi di Indonesia meningkat, maka saham pun ikut naik terkoreksi.
Demikian dulu, banyak lagi yang akan saya terangkan pada video-video berikutnya. Misalnya apa itu dividen, apa itu trader, apa itu investor. Mungkin banyak yang belum mengerti ya, bermain saham secara trader atau investor. Nanti akan saya terangkan pada video-video berikutnya. Terima kasih, salam pekerja migran, sukses selalu, dan insya Allah ketemu lagi di channel saya berikutnya. Terima kasih, tolong operator. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.